Menyusul maraknya dugaan kecurangan pemilu, muncul ide gugatan perwakilan kelompok atau class action oleh warga pemilih yang merasa dirugikan. Pengamat politik EF Saifullah Fatah menilai class action masuk akal dan bisa diajukan jika warga merasa dirugikan dengan proses pemilu yang syarat dugaan kecurangan. Selain materi gugatan harus disiapkan, siapapun yang mengajukan class action harus mengorganisasikan diri dalam kelompok penggugat yang kuat. Sangat masuk akal, karena sebetulnya ketika pemilu terjadi, lalu kemudian kejahatan pemilu terjadi, yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih. Ada 3 hal yang harus disiapkan. Yang pertama materi class action, karena materi class action itu kan harus mengacu pada aturan yang berlaku, apa saja yang bisa di class actionkan, siapa yang dijadikan target untuk digugat. Terus yang jelas, menurut saya ketika materinya sudah sangat jelas dan kejelasan itu sekarang ini tersedia sebetulnya. Setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang proses dan hasilnya cacat. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla yang menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk. Berlawanan dengan penilaian JK, menurut Erlangga, pemilu 14 Februari lalu justru mendapat pujian dari masyarakat internasional. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Mari kita ingat kembali, dalam acara diskusi di FISIP Universitas Indonesia Kamis lalu, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. Ia menilai pemilu 2024 yang terburuk karena diatur-atur oleh pihak tertentu. Ia khawatir jika terus berlangsung, Indonesia bisa kembali ke masa otoriter. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah pemilu yang ke-25. Artinya adalah ini orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter.